Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nyamuk adalah serangga kecil yang termasuk dalam famili Culicidae dan ordo Diptera. Mereka ditemukan di seluruh dunia, kecuali di daerah kutub yang sangat dingin. Nyamuk dikenal karena kemampuannya menghisap darah manusia dan hewan lainnya, tetapi tidak semua jenis nyamuk bersifat menghisap darah. Ada lebih dari 3.500 spesies nyamuk yang telah diidentifikasi. Struktur tubuh nyamuk memiliki tubuh kecil yang terdiri dari 3 bagian utama, kepala, toraks, dan abdomen. Kepala nyamuk memiliki sepasang antena yang digunakan untuk penciuman dan persepsi sensorik lainnya. Mereka juga memiliki proboscis yang panjang, seperti belalai, yang digunakan untuk menghisap darah atau sumber makanan lainnya. Di bagian bawah kepala, terdapat bagian mulut yang diadaptasi untuk menghisap darah atau makanan cair lainnya. Pada bagian toraks, nyamuk memiliki 3 pasang kaki yang digunakan untuk berjalan dan bergerak di permukaan. Selain itu, terdapat sepasang sayap yang membantu nyamuk terbang. Sayap nyamuk terdiri dari vena dan serat saraf yang memungkinkan mereka untuk terbang dengan kecepatan tinggi dan manuver yang lincah. Abdomen merupakan bagian tubuh yang berisi sebagian besar organ dalam nyamuk, seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem reproduksi, dan sistem saraf. Bagian ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, dan pada betina nyamuk, juga sebagai tempat perkembangan telur. Siklus hidup nyamuk melalui siklus hidup yang meliputi 4 tahap utama, telur, ovum, larva, pupa, dan dewasa. Siklus hidup ini dikenal sebagai metamorfosis sempurna. Telur, ovum nyamuk betina biasanya meletakkan telurnya di air atau daerah yang tergenang. Telur ini diletakkan dalam kelompok yang disebut rakitan atau klaster. Jumlah telur yang diletakkan oleh setiap nyamuk berbeda-beda, tergantung pada spesiesnya. Telur-telur tersebut menetas setelah beberapa hari atau beberapa minggu, tergantung pada suhu dan kondisi lingkungan. Larva, setelah menetas, telur menghasilkan larva yang dikenal sebagai ulat air atau cacing. Larva ini hidup di dalam air dan aktif mencari makanan. Mereka memakan mikroorganisme, detritus, atau bahan organik lainnya yang ditemukan di air. Larva nyamuk memiliki rahang yang dapat digunakan untuk mengunyah makanan. Pupa, setelah larva mencapai ukuran maksimalnya, mereka berubah menjadi pupa. Pupa nyamuk dikenal dengan bentuk yang tidak bergerak dan mirip dengan kepompong. Di dalam pupa, proses transformasi dari larva ke nyamuk dewasa terjadi. Pada tahap ini, organ dan struktur nyamuk yang dewasa berkembang. Dewasa, setelah periode waktu tertentu, nyamuk dewasa keluar dari pupa melalui proses yang disebut keluar muncul atau emergence. Pada awalnya, nyamuk dewasa masih lemah dan membutuhkan waktu untuk mengeringkan sayapnya sebelum terbang. Nyamuk betina umumnya hidup lebih lama daripada nyamuk jantan, dan mereka membutuhkan darah sebagai sumber protein untuk mengembangkan dan menghasilkan telur. Peran nyamuk dalam ekosistem, meskipun nyamuk seringkali dianggap sebagai hama atau gangguan karena kemampuannya menyebabkan gigitan dan penyebaran penyakit, mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Nyamuk betina, misalnya, berperan sebagai penyerbuk bagi beberapa spesies tanaman. Larva nyamuk juga berperan dalam menguraikan bahan organik di air, membantu menjaga kualitas air dan lingkungan yang sehat. Penyebaran penyakit oleh nyamuk. Nyamuk adalah vektor utama penyakit menular bagi manusia dan hewan. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk antara lain malaria, demam berdarah, demam kuning, filariasis, ensefalitis, dan Zika. Nyamuk bertindak sebagai pembawa dan penyebar patogen penyakit ini dari satu individu ke individu lain melalui gigitan mereka. Kontrol nyamuk, karena potensi bahaya yang ditimbulkan oleh nyamuk dan penyakit yang mereka sebarkan, upaya kontrol populasi nyamuk sangat penting. Beberapa metode yang digunakan termasuk penggunaan insektisida, pengendalian lingkungan untuk mengurangi tempat berkembang biak nyamuk, pemasangan jaring atau kawat kasa pada jendela dan pintu, penggunaan kelambu nyamuk, dan vaksinasi, terutama untuk penyakit seperti malaria. Demikianlah penjelasan singkat tentang nyamuk, termasuk struktur tubuh, siklus hidup, peran dalam ekosistem, penyebaran penyakit, dan upaya pengendalian. Ada beberapa cerita rakyat yang berhubungan dengan nyamuk di berbagai budaya di seluruh dunia.
Salah satu cerita rakyat yang populer berasal dari Indonesia, yaitu asal-usul nyamuk. Asal-usul nyamuk, Indonesia, dahulu kala, di sebuah desa kecil di Pulau Jawa, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Adi. Adi adalah seorang anak yang sangat nakal dan suka membuat keonaran di desanya. Ia sering bermain-main dengan binatang-binatang kecil, seperti kupu-kupu dan semut. Suatu hari, Adi berbicara dengan semut dan berkata, "Aku bosan bermain denganmu, aku ingin mempunyai teman yang baru." Mendengar permintaan Adi, semut memberitahunya tentang seekor serangga kecil bernama nyamuk. Mereka menjelaskan bahwa nyamuk adalah serangga yang hidup di sekitar air dan suka menghisap darah. Adi sangat penasaran dengan nyamuk dan memutuskan untuk mencarinya. Ia pergi ke hutan dekat desanya dan mencari nyamuk di sekitar genangan air. Setelah beberapa saat, Adi berhasil menemukan nyamuk yang sedang beristirahat di atas daun. Adi berbicara kepada nyamuk, "Hai, nyamuk. Aku ingin menjadi temanmu. Bisakah aku bermain denganmu?" Nyamuk yang baik hati menjawab, "Tentu saja, Adi." Sejak itu, Adi dan nyamuk menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Mereka bermain dan menjelajahi desa bersama. Namun, ada sesuatu yang unik tentang nyamuk. Saat Adi menggaruk gigitan nyamuk, nyamuk tersebut tidak pernah menangis atau merasa sakit. Adi bertanya kepada nyamuk, "Mengapa kamu tidak merasakan sakit saat aku menggarukmu?" Nyamuk menjawab dengan senyum, "Adi, karena aku adalah temanmu, aku ingin melindungimu dari rasa sakit. Aku memberikan darahku agar kamu tidak merasa sakit saat menggarukku." Adi terharu mendengar itu dan berjanji untuk tidak lagi membuat onar. Sejak itu, Adi dan nyamuk hidup berdampingan dengan damai di desa mereka. Mereka menjadi teladan bagi semua orang bahwa persahabatan dan pengorbanan bisa terjadi di antara makhluk yang berbeda. Cerita ini mengajarkan nilai-nilai persahabatan, pengorbanan, dan kebaikan hati. Meskipun nyamuk seringkali dianggap sebagai serangga yang menyebalkan karena gigitannya yang menyebabkan gatal, cerita ini mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menjaga persahabatan dengan semua makhluk, bahkan yang terlihat tidak penting sekalipun. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.